Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zulfa dari kelas mesin produksi 5B. Dan teman saya bernama. Saya Alvin Haji Permana dari kelas 5B. Oke, malam ini kami ingin mempresentasikan tentang tugas kelompok tentang tokoh yang berkontribusi dalam perkembangan kualitas. Tokoh yang ingin kami presentasikan yaitu Kaoru Ishikawa. Oke, langsung aja. Anggotanya itu ada Alfian Aji Permana dan saya sendiri bernama Muhammad Rizky Zulfa. Ini merupakan foto dari Kaoru Ishikawa. Oke, background dari Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa ini lahir di Tokyo pada tahun 1915. Kaoru Ishikawa merupakan anak tertua dari Ichiro Ishikawa. Ia lulus dari Universitas Tokyo pada tahun 1939 dan meraih gelar sarjana teknik di bidang kimia terapan. Kaoru Ishikawa ia dikenal secara internasional sebagai guru yang berkualitas. Di antara kontribusi utamanya adalah penciptaan model sebab akibat yang difokuskan pada identifikasi masalah yang harus dihadapi perusahaan. Ketertarikannya pada bidang pendidikan membuat Kaoru Ishikawa terjun ke dunia akademis sebagai profesor paruh waktu di Universitas Tokyo. Perjalanan karir akademis akhirnya membawanya ke puncak kepemimpinan Musashi Institute of Technology pada tahun 1978. Adapun kontribusi dari Kaoru Ishikawa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya Alfian Haji, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi apa saja yang telah dilakukan tokoh kualitas untuk memajukan manajemen di negaranya tersebut. Yang pertama itu yaitu ada prinsip kualitas yang diajarkan oleh Ishikawa. Nah, menurutnya quality improvement adalah langkah-langkah yang berkelanjutan dan harus selalu dilakukan. Gagasannya ini mengenai quality control di seluruh sendi perusahaan terwujud menjadi kebijakan pelayanan pelanggan yang berkelanjutan. Nah, kebijakan tersebut memberikan keuntungan kepada pelanggan di mana mereka tidak berhenti menerima pelayanan setelah menerima produk. Ya, bisa dilanjut. Nah, yang kedua ini ada model sebab akibat. Dia adalah pencipta model sebab akibat yang dimulai dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan tertentu. Setelah diidentifikasi itu dan dengan bantuan sekelompok anggota organisasi, penyebab dan kemungkinan dampaknya diidentifikasi berdasarkan skema yang dikenal sebagai tulang ikan. Nah, yang ketiga ini tokoh ini juga mencetuskan fishbone diagram atau diagram tulang ikan, dikenal dengan nama lain itu. Konsep dasar fishbone diagram sebenarnya pertama kali itu dilakukan pada tahun 1920-an dan menjadi salah satu dari 7 perkakas dasar dari quality control. Mengapa disebut demikian? Karena bentuknya yang menyerupai tulang ikan dan seringkali digunakan pada proses perancangan produk dan pencengkahan cacat kualitas produk. Yang berikutnya, itu kontribusinya yaitu dia membuat lingkaran kualitas.
Kontribusi penting lainnya yaitu lingkaran kualitas yang digunakan dalam manajemen organisasi. Mereka terdiri dari kelompok kerja yang terdiri dari orang-orang yang melakukan kegiatan serupa di area perusahaan yang sama. Bersama dengan pemimpin atau penyedia, mereka menganalisis masalah yang ada dalam kelompok mereka dan menguraikan solusi yang mungkin. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk mengidentifikasi secara mendalam asal-usul masalah dalam suatu organisasi tersebut. Nah, yang terakhir itu kontribusi tokoh, yaitu ada quality legacy. Tokoh ini juga menekankan betapa pentingnya penggunaan 7 perkakas kualitas. Yang pertama ada control chart, yang kedua ada run chart, yang ketiga ada histogram, yang keempat ada scatter diagram, yang kelima ada Pareto chart dan flow chart. Ishikawa percaya akan pentingnya dukungan dan kualitas kepemimpinan dari manajemen atas. Karena tanpa dukungan dari pimpinan, program apapun bisa dipastikan akan gagal. Ishikawa menekankan bahwa untuk menggali seluruh potensi kesuksesan perusahaan, komitmen dari seluruh hierarki perusahaan sangat dibutuhkan. Nah, pada prinsip dari Kaoru Ishikawa ini yaitu seluruh elemen dalam perusahaan itu harus bekerja sama, mulai dari pimpinan, dari anggotanya atau di bawah-bawahnya lagi itu harus saling bekerja sama untuk bisa meningkatkan kualitas suatu perusahaan. Ya, bisa dilanjut, Saudara Julfa. Oke, tadi sudah dibacakan oleh teman saya Alfian Haji tentang kontribusinya dalam dunia perkembangan kualitas. Tidak diragukan lagi, Kaoru Ishikawa ini merupakan orang penting, tokoh penting dalam perkembangan kualitas di dunia. Mungkin ada sedikit quotes dari seorang ilmuwan yang berbunyi, sangat banyak pelajaran yang bisa dipetik dengan mempelajari bagaimana Dr. Ishikawa mencapai begitu banyak hal dalam hidupnya. Ia melakukannya dengan memanfaatkan anugerah yang dia dapatkan dengan cara yang patut dijadikan teladan. Ia begitu berdedikasi dalam melayani masyarakat dibandingkan ia melayani dirinya sendiri. Perilakunya yang sederhana mampu menarik simpati dan kooperasi banyak orang. Ia mengikuti ajarannya sendiri dengan menjaga fakta-fakta dan mengarahkan mereka kepada analisa yang teliti. Dia benar-benar tulus dan sebagai balasannya orang-orang benar menaruh kepercayaan kepadanya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya dan teman saya. Saya Muhammad Rizky Zulfa dan teman saya Alfian Haji Pramana mengucapkan terima kasih dan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.